Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Sodikin dari kelas yaitu 2A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit pengetahuan saya tentang peran pemerintah dalam ekonomi. Pertama, dimulai dari fungsi ekonomi utama pemerintah. Fungsi ekonomi utama pemerintah pertama adalah meningkatkan efisiensi dengan menciptakan persaingan, mengendalikan eksternal, dan menyediakan barang publik. Lalu yang kedua adalah memajukan keadilan dengan menggunakan pajak dan program pengeluarannya, dan mendistribusikan kembali pendapatan kepada kelompok-kelompok khusus. Misalnya, contohnya adalah distribusi BBM, distribusi pendidikan, yang kemudian pada akhirnya akan membantu kelompok-kelompok khusus atau kurang mampu. Lalu yang ketiga adalah membantu perkembangan stabilitas dan pertumbuhan makroekonomi. Lalu yang kedua adalah masalah-masalah ekonomi. Pertama ada inflasi, kedua ada pengangguran, ketiga ada timpangan neraca pembayaran, dan yang keempat atau terakhir adalah nilai tukar mata uang domestik. Pertama, inflasi. Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus atau kontinu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Inflasi berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Selain itu, ketidakstabilan ekonomi dan tingkat penjualan juga menimbulkan inflasi. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses penurunan nilai mata uang secara kontinu. Lalu yang kedua ada pengangguran. Pengangguran atau tenaga kerja dalam bahasa Inggris adalah unemployment. Adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu, atau seseorang yang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Umumnya, pengangguran disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada serta mampu menyerapnya. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang, sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. Lalu yang ketiga adalah ketimpangan neraca pembayaran. Ketimpangan neraca pembayaran terjadi pada saat posisi perdagangan antara dua negara yang tidak seimbang. Kondisi ini terjadi pada saat kegiatan ekspor impor antara kedua negara yang tidak seimbang. Misalnya, antara negara maju dengan negara berkembang. Negara berkembang akan cenderung melakukan impor dibanding ekspor, sedangkan negara maju lebih cenderung melakukan impor. Sehingga jika terjadi hubungan perdagangan antara negara maju dan berkembang, maka terjadinya ketimpangan neraca di mana transaksi debit dan kredit tidak seimbang. Lalu yang terakhir adalah nilai tukar mata uang domestik. Nilai tukar mata uang mengacu pada daya beli mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain. Dengan kata lain, kita menghitungnya dengan membagi jumlah mata uang yang Anda miliki dengan jumlah mata uang yang ingin Anda tukarkan. Misalnya, Anda memiliki uang kertas dengan nilai nominal Rp50.000 dan ingin mendapatkan dolar Amerika. Anda menukarnya di money changer dan mendapatkan 3,57 US dollar. Itu berarti nilai tukar mata uang Anda terhadap dolar adalah 14.000 per dolar. Dan kemungkinan hal ini bisa naik seiring dengan permasalahan ekonomi yang ada. Lalu dari situ lanjut ke tujuan dari makroekonomi sendiri atau pemerintah terhadap perekonomian. Pertama adalah terkendalinya inflasi, lalu yang kedua tingkat kesempatan kerja tinggi atau tingkat pengangguran rendah, ketiga neraca pembayaran yang berimbang, keempat nilai mata uang domestik stabil, lalu yang kelima pertumbuhan ekonomi tinggi dan stabil.
tujuannya, dan untuk mencapai tujuan tersebut timbullah strategi. Peran pemerintah dalam ekonomi makro memiliki porsi yang relatif besar. Kajian terhadap beberapa besar peranan pemerintah diwujudkan dalam kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan kebijakan ekonomi internasional. Dan hanya sisi permintaan dan penawaran agregat menyebabkan perekonomian negara sedang berkembang, seolah-olah berada dalam lingkaran permasalahan tanpa tujuan atau ujung pangkal. Karena itu, ikut campur tangan pemerintah, baik melalui kebijakan ekonomi dan non-ekonomi, sangat diperlukan untuk memutus mata rantai permasalahan tersebut. Kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan kebijakan ekonomi internasional secara teoritis dapat digunakan pemerintah untuk memperbaiki kondisi perekonomian. Adapun yang pertama adalah kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang mengarahkan perekonomian makro ke kondisi yang lebih baik atau yang diinginkan, dan mengubah, menambah, atau mengurangi jumlah uang beredar di masyarakat. Kebijakan moneter dapat memperbesar kemampuan penawaran. Lalu yang kedua, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan mengarah perekonomian makro pada kondisi yang lebih baik dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran permintaan pemerintah melalui pajak. Kebijakan fiskal melalui subsidi dapat meningkatkan daya beli atau daya investasi masyarakat yang berpenghasilan rendah dan tetap. Misalnya, subsidi bahan bakar atau minyak BBM pada masa lalu sangat menolong masyarakat yang menggunakan minyak tanah untuk keperluan memasak atau penerangan. Demikian juga, pendidikan telah memungkinkan anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk menikmati investasi sumber daya manusia atau bersekolah. Lalu yang terakhir ada kebijakan ekonomi internasional. Umumnya negara sedang berkembang lebih memilih kebijakan ekonomi terbuka, yaitu melakukan hubungan ekonomi dengan luar negeri. Kebijakan ini akan membuat akses pasar ekspor bagi produk-produk mereka, sekaligus membuka sumber pengadaan barang, modal, dan bahan baku industri dari negara lain. Secara teoritis, jika pengelolaan baik dan transparan, kebijakan ekonomi terbuka dapat mempercepat pembangunan ekonomi. Kebijakan perdagangan internasional terdiri dari kebijakan promosi ekspor dan kebijakan substitusi impor, dan kebijakan proteksi industri. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait peran pemerintah dalam ekonomi, mulai dari fungsi ekonomi utama pemerintah, lalu lanjutkan permasalahan-permasalahan ekonomi yang selalu ada, lalu dibuatlah solusi atau tujuan dari bagaimana mengatasi perekonomian tersebut, dan dibuatlah terakhir strategi bagaimana cara mengatasi masalah-masalah perekonomian. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.